Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Eh, Selamat belajar di rumah. Hari ini kita akan membahas materi lewat video tutorial yang akan Bapak sampaikan, yaitu di bab 1 kita akan membahas yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Nah, di dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 di bab pertama kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Nah, silahkan anak-anak bisa melihat, bisa menyimak atau bisa membaca di buku cetak anak-anak, buku paket kelas 8 pendidikan agama Islam. Di dalam materi bab 1, anak-anak bisa melihat di halaman pertama, yaitu gambar 1.1, yaitu seorang anak perempuan memakai mukena sedang mencium mushaf Al-Quran. Nah, artinya anak-anak bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dari gambar 1.1 tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan di dalam materi tersebut yang akan kita bahas nanti diantaranya yaitu ada 4 kitab Allah yang wajib kita yakini, yaitu diantaranya ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, serta Al-Quran. Nah, harapannya setelah kita belajar meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran, yaitu kita anak-anak sekalian dapat menunjukkan sikap mulianya, yaitu diantaranya mencintai Al-Quran, beribadah, kemudian rajin beramal soleh dan menjauhi maksiat. Kemudian di halaman selanjutnya silahkan anak-anak bisa membaca, yaitu di materi yang pertama, yang A, mari kita renungkan. Nah, di situ anak-anak silahkan baca di buku paketnya, dari uraian-uraian yang sudah dirangkum dalam materi tersebut. Nah, ini mari renungkan. Silahkan materi ini jangan sampai terlewatkan. Kemudian materi yang B yaitu dialog Islami. Nah, ini perlu anak-anak baca, ada sebuah dialog antara Fitri dan ustadznya. Nah, ini sangat menarik sekali. Silakan anak-anak nanti bisa pelajari. Terus kemudian Mutiara Hasanah untuk yang C. Nah, ini juga sangat penting sekali. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, begitupun materi ini, iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah, yaitu Quran surat Al-Maidah surat ke-16. Nah, artinya dengan kitab itulah kita memberi petunjuk kepada yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang isinya dengan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah.
Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian bisa dilihat di contoh buku, di buku paket, yaitu nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. Nah, tentunya yang pertama adalah kitab Taurat. Nah, ini kitab Taurat. Kemudian dilanjutkan dengan ada kitab Zabur. Nah, dilengkapi. Ya. Terus ada kitab Injil dan kitab suci Al-Qur'an. Ya. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, ya, beserta nabi yang menerimanya. Kemudian selanjutnya yaitu kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Ini ada beberapa rangkaian materi yang perlu anak-anak baca dengan teliti agar anak-anak paham memahami materi tersebut. Selanjutnya untuk yang keempat yaitu Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Nah, ini jelas yaitu Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Nah, terus kemudian yang kelima adalah perbedaan kitab dan suhuf. Nah, di sini ada sumber yang jelas apa itu pengertian suhuf, apa itu pengertian kitab. Tentunya ada perbedaan. Yang dimaksud dengan suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang terpisah. Ini berikut nabi yang menerimanya. Kemudian selanjutnya materi yang selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya anak-anak bisa membaca yaitu antara A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, itu adalah materi singkat tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu anak-anak pahami, anak-anak baca, ya. Kemudian anak-anak bisa mengambil ilmu dari materi-materi yang Bapak sampaikan secara singkat ini. Kemudian setelah anak-anak memahami membaca materi di buku paket tersebut, ada refleksi mulia. Nah, ada 5 pertanyaan di refleksi mulia ini, silahkan anak-anak baca. Ketika anak-anak setuju, ya katakan setuju. Ketika biasa saja, biasa saja. Ketika tidak setuju, ya silahkan. Nah, silahkan anak baca, kemudian jawab dari hati nurani anak-anak sekalian. Selanjutnya kita dikenalkan dengan ada sebuah kisah teladan, kisah Luqman Al-Hakim dan anaknya yang pergi ke pasar. Dari kisah ini silakan anak-anak baca, nanti anak-anak akan mengambil hikmah dari sebuah cerita tersebut. Kita next, lanjut ke rangkuman dari materi iman kepada kitab Allah. Kemudian selanjutnya yaitu tentang perintah soal yang perlu anak-anak baca, perlu anak-anak pelajari, serta anak-anak kerjakan yang sudah Bapak berikan tugas di e-learningnya. Jadi tugas ini sudah Bapak upload, silahkan anak-anak kerjakan. Ya, nomor 1 yang pilihan ganda itu silahkan anak-anak kerjakan, dan kemudian setelah selesai anak-anak akan melihat hasilnya. Nah, ini ada 10 soal pilihan ganda. Dan selanjutnya itu ada yang B, yaitu soal isai, ada 5 soal. Ini juga sudah Bapak upload di e-learningnya, ya. Silahkan anak-anak kerjakan. Ya, kerjakan boleh di e-learningnya itu. Kemudian silahkan anak-anak salin di buku catatan pendidikan agama Islam sebagai catatan dan sebagai bukti fisik untuk belajar anak-anak sekalian. Nah, ini materi bab 1, materi sudah, pilihan ganda sudah, dan kemudian uraiannya sudah. Nah, kalau sudah,
kita akan lanjut di materi bab kedua ya. Buat anak-anak, selamat belajar, tetap jaga kesehatan ya, tetap berbakti dengan orang tua ya, dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.